3. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah evaluasi pendidikan yang berjudul Instrumen Pendidikan. Selamat menyaksikan! Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis instrumen evaluasi, ada baiknya kita mengetahui apa sih instrumen evaluasi itu. Mari simak penjelasannya. Nah, menurut beberapa ahli tentang instrumen evaluasi, yang pertama yaitu menurut Nurgiantoro, ia mengatakan bahwa instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian, kompetensi, dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Ari Kunto, ia mengatakan bahwa instrumen evaluasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa termasuk aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, yang terakhir yaitu menurut Mardapi, instrumen evaluasi adalah alat untuk mengukur proses dan hasil belajar yang membantu dalam menentukan tingkat pencapaian siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi, secara umum dapat kita simpulkan bahwa instrumen evaluasi itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur, menilai, atau mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan kinerja seseorang terutama siswa atau guru. Contohnya yaitu tes, kuis, dan rubrik penilaian. Nah, dengan instrumen ini kita dapat mengetahui seberapa baik sih seseorang dalam memahami materi atau mencapai tujuan tertentu. Jadi, instrumen evaluasi membantu guru atau pengelola pendidikan dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa dan memperbaiki proses belajar mengajar. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teknik evaluasi. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai instrumen evaluasi. Nah, jadi kira-kira apa sih perbedaan instrumen evaluasi dan teknik evaluasi itu? Ada yang bisa jawab? Yap, benar. Jadi, instrumen evaluasi adalah alat, perlu ditekankan di sini yaitu instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti tes, kuesioner, atau rubrik. Sedangkan teknik evaluasi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menerapkan instrumen tersebut, seperti penilaian tertulis, observasi, atau wawancara. Setelah memahami apa itu instrumen evaluasi, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis instrumen evaluasi. Nah, sebenarnya ada banyak instrumen evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tiga instrumen. Nah, selanjutnya instrumen evaluasi. Nah, sebenarnya ada banyak instrumen evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tiga instrumen. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tes tertulis. Tes tertulis itu dibagi atas tes subjektif dan tes objektif. Nah, yang kedua yaitu tes lisan, dan yang ketiga yaitu tes perbuatan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan teknik evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif siswa melalui soal-soal yang mereka jawab secara tertulis. Nah, instrumen yang digunakan dalam teknik ini bisa berupa soal pilihan ganda, isian singkat, esai, atau soal benar salah. Nah, pada tes tertulis ini ada dua bentuk, yaitu bentuk uraian, esai atau subjektif, dan bentuk objektif. Pada tes subjektif ini, bentuknya berupa esai dan sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata. Ciri-ciri pertanyaannya biasanya didahului dengan kata-kata uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Nah, kemudian pada tes objektif ini, yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon
yang harus dipilih oleh peserta didik. Jadi, kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun berupa butir soal. Tes objektif ini sering juga disebut dengan tes dikotomi karena jawaban antara benar atau salah dan skornya antara 1 dan 0. Disebut tes objektif karena siapapun yang mengoreksi tes objektif ini, hasil akan sama dengan kunci jawabannya yang sudah jelas dan pasti. Pada tes objektif yang pertama yaitu ada tipe benar salah. Nah, pada tipe ini pertanyaan yang disertai alternatif jawaban benar dan salah. Nah, yang kedua yaitu tipe menjodohkan. Nanti tipe ini mencocokkan atau menjodohkan pertanyaan dengan jawaban. Nah, yang terakhir yaitu tipe pilihan ganda yang butir soalnya memiliki lebih dari satu alternatif jawaban. Nah, yang kedua yaitu ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan, langsung diucapkan. Nah, di sini peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Ini biasanya contohnya itu seperti wawancara. Yang terakhir yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Nah, lebih lanjut, menurut Stiglitz pada tahun 1994, ia mengungkapkan bahwa tes tindakan adalah bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan atau penguji yang akan mengobservasi penampilannya yang membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Yang keempat adalah observasi. Yang pertama itu teknik. Observasi adalah teknik evaluasi di mana guru secara langsung mengamati perilaku atau keterampilan siswa dalam situasi tertentu tanpa meminta siswa melakukan tugas spesifik untuk dievaluasi. Selanjutnya itu ada instrumen. Instrumen itu dalam observasi dapat berupa rubrik observasi atau lembar pengamatan yang mencatat perilaku yang diamati. Langkah-langkah observasi dalam teknik evaluasi baik itu dalam teknik evaluasi dan instrumen. Yang pertama itu teknik evaluasi. Langkah-langkah dari observasi yang pertama yaitu menentukan tujuan observasi. Sebelum melakukan observasi, tentunya kita harus lebih dulu apa yang ingin dievaluasi atau diukur. Tujuan yang jelas akan itu membantu seluruh proses observasi. Yang kedua itu menyusun kriteria atau indikator observasi. Buatlah daftar indikator atau kriteria yang spesifik sesuai dengan tujuan. Indikator ini akan menjadi panduan untuk fokus selama proses observasi. Yang ketiga yaitu memilih objek dan subjek observasi. Tentukan siapa atau apa yang akan diamati. Apakah itu siswa, proses pembelajaran, perilaku maupun aktivitas lainnya. Yang keempat itu mempersiapkan instrumen observasi. Siapkan instrumen yang akan digunakan seperti lembar observasi, daftar periksa, checklist, ataupun catatan lapangan. Pastikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliable. Yang kelima itu melakukan observasi. Lakukan observasi sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun. Amati objek atau subjek sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 6. Mencatat hasil observasi. Dokumentasi hasil observasi secara detail, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada instrumen yang akan digunakan. Yang ketujuh itu menganalisis data observasi. Setelah observasi selesai, analisis data yang telah diperoleh berdasarkan kriteria dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan yaitu menyusun laporan hasil observasi. Buatlah sebuah laporan hasil observasi dengan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Itu adalah merupakan teknik evaluasi dalam observasi. Langkah-langkahnya maksudnya. Yang selanjutnya itu langkah-langkah dalam instrumen evaluasi dalam teknik observasi. Yang pertama itu lembar observasi, yaitu berisi kriteria atau indikator yang harus diamati. Biasanya berbentuk daftar periksa, checklist dengan
kolom untuk memberikan tanda apakah kriteria tersebut terpenuhi atau tidak. Yang kedua yaitu skala Likert. Digunakan untuk mengukur intensitas perilaku atau tanggapan yang diamati seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, hingga sangat kurang. Yang ketiga itu catatan lapangan. Instrumen ini berbentuk catatan deskriptif dan dari hasil pengamatan yang mencatat secara detail situasi dan kondisi saat observasi berlangsung. Yang keempat, rating scale, yaitu memberikan skor atau peringkat terhadap perilaku atau aspek yang diamati, misalnya dalam skala 1 sampai 5. Yang kelima itu checklist, berisi daftar item yang akan diperiksa selama observasi, menunjukkan apakah item-item tersebut ada atau tidak, atau apakah tindakan tertentu dilakukan atau tidak. Lalu dalam observasi tersebut adanya contoh perbedaan antara teknik dan instrumen. Yang pertama itu dari teknik, yaitu guru menggunakan teknik observasi untuk melihat bagaimana siswa berkolaborasi proyek kelompok. Selanjutnya itu instrumen. Guru menggunakan lembar observasi untuk mencatat interaksi, kontribusi, dan sikap kolaboratif siswa selama proyek. Selanjutnya yang kelima yaitu penilaian portofolio, yaitu pertama itu teknik. Penilaian portofolio adalah teknik di mana siswa mengumpulkan pekerjaan terbaik mereka dalam jangka waktu tertentu yang kemudian itu dinilai oleh guru. Yang selanjutnya itu instrumen. Instrumen dalam teknik ini ialah portofolio itu sendiri, yaitu kumpulan karya yang dihasilkan oleh siswa. Berarti apa yang dihasilkan siswa itu dikumpulkan karyanya, apa yang dia telah lakukan. Adapun langkah-langkah penilaian portofolio dalam teknik evaluasi dan instrumen. Yang pertama itu ke dalam teknik evaluasi, langkah-langkah dalam teknik evaluasi. Yang pertama itu menentukan tujuan penilaian. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui penilaian portofolio, seperti mengukur kemajuan belajar, keterampilan, ataupun kreativitas siswa. Yang kedua itu menyusun kriteria penilaian. Buatlah kriteria yang jelas dan spesifik untuk menilai portofolio. Kriteria ini dapat mencakup aspek-aspek seperti konten, kualitas, kreativitas, maupun refleksi. Yang ketiga yaitu mendesain portofolio. Tentukan format portofolio apakah berbentuk fisik maupun digital. Pastikan format tersebut memudahkan pengumpulan dan penyajian karya siswa. Yang keempat itu mengumpulkan karya. Siswa mengumpulkan berbagai karya atau produk yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian mereka seperti tugas, proyek, maupun refleksi pribadi. Yang kelima yaitu menyusun rubrik penilaian. Mengembangkan rubrik yang merinci skala penilaian untuk setiap kriteria. Rubrik ini membantu memberikan umpan balik yang jelas dan objektif. Yang keenam yaitu melakukan penilaian. Tinjau portofolio yang telah dikumpulkan dengan penggunaan kriteria dan rubrik yang telah ditentukan. Berikan penilaian berdasarkan bukti yang ada. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Sampaikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa mengenai kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini harus spesifik dan mendukung pengembangan lebih lanjut. Yang kedelapan itu merefleksikan proses. Ajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pelajaran dan hasil yang mereka capai, membantu mereka memahami perkembangan diri mereka. Yang terakhir itu 9 yaitu menggunakan hasil penilaian. Menggunakan hasil penilaian untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengajaran, perencanaan pembelajaran, atau pengembangan siswa ke depan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam instrumen evaluasi untuk portofolio. Yang pertama itu adanya rubrik penilaian, yaitu alat yang merinci kriteria dan skala penilaian untuk mengevaluasi portofolio secara objektif. Yang kedua itu lembar penilaian, formulir yang digunakan untuk mencatat hasil penilaian dan umpan balik terhadap karya yang ada dalam portofolio. Yang ketiga itu checklist karya, daftar karya yang harus disertakan dalam portofolio, membantu siswa memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan ada. Yang keempat yaitu format refleksi, instrumen untuk membantu siswa menulis refleksi tentang proses belajar dan karya yang telah dikumpulkan, meningkatkan kesadaran diri mereka. Yang kelima itu dokumentasi visual, media seperti foto maupun video yang merekam proses atau hasil karya siswa sebagai bagian dari portofolio.
Lalu adalah contoh perbedaan dari penilaian portofolio, itu baik itu teknik maupun instrumen. Pertama yaitu dalam teknik, yaitu guru menggunakan teknik penilaian portofolio untuk mengevaluasi perkembangan siswa dalam menulis esai sepanjang sementara. Itu berarti guru menggunakan teknik untuk mengevaluasi perkembangan siswa seperti menulis esai sepanjang sementara. Selanjutnya itu instrumen. Instrumen itu kumpulan esai yang disusun siswa selama beberapa bulan menjadi instrumen yang digunakan penilaian. Berarti ini sama seperti tadi, yaitu bahwa siswa diajak untuk mengumpulkan esai, mengerjakan esai untuk dilakukan sebagai penilaian. Selanjutnya yang keenam yaitu adanya angket atau kuesioner, yaitu tekniknya yaitu ada teknik dan evaluasi. Pertama itu teknik, maksudnya teknik dan instrumen. Yang pertama itu teknik. Angket adalah teknik evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang sikap, persepsi maupun pandangan siswa. Yang selanjutnya itu instrumen. Instrumen itu berupa angket atau kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang tertulis yang harus dijawab oleh siswa. Ada pun langkah-langkah angket atau kuesioner dalam teknik evaluasi dan teknik evaluasi dan instrumen evaluasi. Yang pertama itu dalam langkah-langkah teknik evaluasi, yang pertama itu menentukan tujuan kuesioner. Tentukan tujuan utama dari pembuatan kuesioner seperti untuk mengevaluasi kepuasan, mengukur sikap, maupun memahami pengalaman subjek. Yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel yang diukur. Tentukan variabel atau aspek yang akan diukur seperti persepsi, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Ini akan memandu pembuatan pertanyaan. Yang ketiga itu menyusun pertanyaan. Buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan variabel yang akan dievaluasi. Pertanyaan itu bisa berupa berbentuk tertutup dalam kurung bilang ganda maupun skala Likert, atau terbuka yaitu jawaban bebas. Yang keempat itu menentukan skala pengukuran. Pilih jenis skala yang akan digunakan seperti skala Likert misalnya, sangat setuju hingga sangat tidak setuju, skala nominal, ordinal, ataupun interval. Ini membantu memberikan jawaban yang dapat diukur. Kelima itu mengatur urutan pertanyaan. Susun pertanyaan dari yang paling mudah dan umum menuju pertanyaan yang lebih kompleks. Pastikan alurnya logis agar tidak membingungkan responden. Yang keenam itu uji coba kuesioner atau pretest. Lakukan uji coba pretest kepada beberapa orang untuk memastikan bahwa pertanyaan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Dan hasil uji coba itu revisi pertanyaan jika diperlukan. Yang ketujuh itu distribusi kuesioner. Bagikan kuesioner kepada responden. Distribusi itu bisa dilakukan secara offline atau langsung, atau melakukan media digital atau online. Yang kedelapan itu mengumpulkan data. Kumpulan kuesioner yang sudah diisi oleh responden dan dipastikan semua data sudah terkumpul dengan lengkap. Yang kesembilan itu analisis data. Lakukan analisis data berdasarkan jawaban yang sudah diterima. Gunakan metode analisis statistik untuk data kuantitatif maupun analisis tematik untuk data kualitatif. Yang ke-10 itu menyusun laporan hasil. Buatlah laporan yang berisi hasil analisis data, kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan dari kuesioner. Selanjutnya, langkah-langkah dalam instrumen evaluasi untuk angket kuesioner. Yang pertama itu kuesioner dengan skala Likert, yaitu kuesioner yang menggunakan skala Likert mengukur sikap atau tingkat kepersetujuan responden terhadap pertanyaan tertentu dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang kedua itu kuesioner pilihan ganda. Instrumen yang menyediakan beberapa pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan memungkinkan responden memilih satu jawaban yang paling sesuai. Yang ketiga itu kuesioner terbuka. Berisi pertanyaan yang memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab secara deskriptif, memberikan wawasan lebih dalam terhadap subjek yang dievaluasi. Yang keempat itu kuesioner campuran. Menggabungkan pertanyaan tertutup pilihan ganda dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data yang beragam. Yang lima itu skala rating, yaitu instrumen meminta responden memberikan penilaian numerik terhadap sesuatu seperti skala 1-5 atau 1-10 untuk mengukur persepsi atau kepuasan. Contoh perbedaan dari teknik dan instrumen. Yang pertama itu teknik, yaitu guru memilih teknik angket untuk menilai kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran. Berarti guru memilih teknik ini itu untuk mengukur kepuasan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan. Yang selanjutnya instrumen. Kuesioner berisi 10 pertanyaan skala Likert tentang pengalaman belajar siswa menjadi instrumen yang digunakan. Berarti
berisi 10 pertanyaan maupun terserah itu berapa pertanyaan itu mengenai pengalaman siswa terhadap apa yang instrumen yang akan digunakan oleh guru tersebut. Yang ketujuh yaitu penilaian diri atau self assessment. Itu dari teknik, yaitu teknik ini melibatkan siswa dalam menilai pekerjaan atau kinerja mereka sendiri, biasanya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya itu instrumen dalam teknik ini ialah lembar penilaian diri yang berisi pertanyaan atau skala penilaian yang harus diisi oleh siswa. Langkah-langkah dan penilaian diri self assessment dalam teknik evaluasi dan instrumen evaluasi. Pertama yaitu teknik evaluasi. Yang pertama itu menentukan tujuan penilaian diri, yaitu identifikasi tujuan dari penilaian diri, apakah untuk mengukur pemahaman, keterampilan, pencapaian ataupun sikap siswa terhadap pembelajaran. Tujuan itu jelas membantu fokus dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu menyusun kriteria atau indikator penilaian, yaitu tentukan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan penilaian diri. Kriteria ini harus spesifik dan mudah dipahami oleh siswa seperti kinerja, tanggung jawab maupun kolaborasi. Yang ketiga itu menyusun instrumen penilaian. Siapkan instrumen penilaian diri seperti daftar periksa, checklist, skala Likert atau pertanyaan terbuka yang meminta siswa merefleksikan kinerja mereka sendiri. Yang keempat yaitu memberikan panduan atau instruksi jelas, yaitu berikan panduan kepada siswa tentang bagaimana melakukan penilaian diri dengan jujur dan objektif. Jelaskan pentingnya evaluasi yang reflektif dan realistis. Yang kelima itu melakukan penilaian diri, yaitu meminta siswa untuk menilai diri mereka sendiri menggunakan instrumen yang akan telah siapkan. Berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk merefleksi performa atau kemajuan mereka. Yang keenam yaitu mendorong refleksi mendalam. Ajak siswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kekuatan atau kelemahan mereka. Siswa harus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta langkah-langkah untuk perbaikan. 7 yaitu menganalisis hasil penilaian diri. Kumpulkan hasil penilaian diri dari semua siswa dan analisis data tersebut. Lihat apakah ada pola tertentu yang muncul. Misalnya kecenderungan siswa menilai terlalu rendah atau tinggi. 8. Membuat kesimpulan dan tidak lanjut. Setelah menganalisis hasil, buatlah kesimpulan tentang bagaimana penilaian diri dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Gunakan hasil ini sebagai bagian dari umpan balik yang disampaikan kepada siswa. Yang ke-9 itu menggabungkan penilaian diri dengan penilaian lain. Kombinasikan hasil penilaian diri dengan penilaian guru atau penilaian teman untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemajuan siswa. Selanjutnya itu langkah dalam instrumen evaluasi. Yang pertama itu rubrik penilaian diri. Berisi deskriptif mengenai tingkat-tingkat kinerja untuk setiap kriteria. Siswa dapat menggunakan rubrik ini menilai diri mereka sendiri pada skala yang telah ditentukan. 2. Skala Likert, yaitu instrumen ini siswa menilai diri sendiri berdasarkan serangkaian pernyataan dengan tingkat persetujuan seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang ketiga yaitu checklist daftar periksa, yaitu siswa mencentang item dalam daftar yang mereka rasa telah mereka capai atau lakukan, memberikan penilaian yang lebih sederhana dan terarah. Yang keempat yaitu jurnal refleksi. Instrumen yang memungkinkan siswa menulis refleksi pribadi tentang pembelajaran mereka, kemajuan yang telah dicapai dan mereka yang perlu diperbaiki. Kelima itu kuesioner penilaian diri, yaitu daftar pertanyaan tertutup maupun terbuka yang mendorong siswa untuk menilai diri karena mereka sendiri berdasarkan berbagai aspek pembelajaran. Yang keenam itu portofolio diri, yaitu koleksi karya yang dikumpulkan siswa untuk menunjukkan kemajuan dan pencapaian mereka. Penilaian ini dilakukan melalui refleksi tersebut terhadap karya-karya tersebut. Adapun contoh perbedaannya, yang pertama teknik yaitu guru menggunakan teknik penilaian diri untuk mengevaluasi refleksi siswa tentang proyek kelompok. Yang selanjutnya itu instrumen lembar refleksi yang diisi siswa untuk mengevaluasi kontribusi mereka sendiri dalam proyek itu menjadi instrumen penelitian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin pembahasan mengenai instrumen penelitian. Pada poin ke-8, di sini ada penilaian teman sebaya. Nah, penilaian teman sebaya merupakan salah satu instrumen evaluasi yang digunakan dalam pendidikan untuk menilai hasil belajar atau performa siswa melalui umpan balik dari sesama siswa. Nah, instrumen ini berfungsi sebagai cara untuk mengukur berbagai aspek pembelajaran seperti keterampilan kolaboratif,
kontribusi individu dalam kerja kelompok, serta kualitas hasil kerja secara kolektif. Nah, instrumennya dalam hal ini, guru itu dapat menggunakan lembar penilaian atau rubrik penilaian. Langkah-langkah untuk penilaian teman sebaya, yang pertama itu ada menentukan aspek yang mau dinilai, yang kedua itu menetapkan kriteria penilaian, yang keempat pembuatan instrumen penilaian, kemudian pelaksanaan penilaian, mengumpulkan dan meninjau hasil penilaian, kemudian yang terakhir itu memberi umpan balik. Kemudian poin yang ke-9 yaitu skala sikap. Nah, adapun model-model skala sikap yang biasa digunakan untuk menilai sikap peserta didik, yaitu instrumen atau alat yang biasa digunakan untuk menilai sikap peserta didik, itu tuh biasanya ada empat poin. Yang pertama itu peserta didik itu diminta untuk menyatakan seberapa setuju atau tidak setuju terhadap serangkaian pernyataan terkait objek tertentu. Kemudian yang kedua, itu tuh ada rentang skala yang biasanya terdiri dari 5 hingga 7 tingkat, seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu diminta memberikan penilaian numerik terhadap objek sikap dalam rentang tertentu, seperti 1 sampai 10, untuk menunjukkan intensitas sikap mereka terhadap objek tersebut. Kemudian yang keempat itu menggunakan istilah yang menunjukkan status atau kedudukan, seperti sangat rendah, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau sangat tinggi. Nah, salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk menentukan skala sikap ini adalah skala Likert. Skala Likert itu biasanya dibagi menjadi 5 skala, yaitu sangat setuju, setuju, tidak tentu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk menyusun instrumen berupa skala Likert ini dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu memilih variabel afektif yang akan diukur. Jadi variabel sikap seperti apa yang mau diukur. Kemudian yang kedua itu membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang akan diukur. Yang ketiga itu mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Dari 5 tadi, itu kita menentukan jumlah angkanya. Kemudian yang kelima itu menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. Kemudian diuji coba terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan masih ada yang kurang baik, kita buang butir-butir pernyataan yang kurang baik. Dan yang terakhir baru kita serahkan ke peserta didik untuk melakukan penilaian. Nah, ini contoh dari skala Likert, bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke poin yang ke-10, itu ada yang namanya studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau memiliki kesulitan dalam belajar. Dalam hal ini, kita tuh mengungkap semua variabel dan aspek-aspek yang melatar belakangi terjadinya masalah tadi, yang diduga menjadi penyebab timbulnya perilaku atau kasus tersebut dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, dalam studi kasus itu, guru harus menjawab 3 pertanyaan inti. Yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan? Studi kasus ini sering digunakan dalam evaluasi yang menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Nah, teknik dalam melakukan studi kasus itu, yang pertama, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah depth interview atau wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan itu adalah latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Setelah data terkumpul, baru guru itu menginterpretasikan hasil analisisnya, kemudian membuat diagnosis tentang kasus tersebut. Kemudian yang terakhir dari proses evaluasi yaitu pemberian penghargaan kepada peserta didik, karena ini merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses evaluasi. Mengapa penting? Karena
kegiatan evaluasi itu tuh bukan hanya dilakukan pada dimensi hasil atau kita memberikan umpan balik, tapi juga di dimensi proses. Artinya, guru harus memberikan penilaian juga terhadap proses pembelajaran. Salah satu penilaian proses adalah pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik, sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu prestasi belajar secara menyeluruh, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.